Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah mau menyempatkan hadir dalam kuliah kajian pedagogik online kali ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Pak Amin karena selalu setia membimbing kami meskipun pada kuliah online ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahayuni Tias Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian psikologis terhadap realitas perkembangan peserta didik berdasarkan aspek kognitif, sosial, moral, emosi, dan religi. Kalau misalnya sebelumnya kita itu belajar pedagogis berdasarkan lebih ke pendidikannya. Jadi gimana bedanya pendidikan sama pengajaran, terus gimana pendidikan dalam imperialisme dan sebagainya. Terus kita pelajari juga tokoh-tokoh pendidikan pada masa lampau, dan sekarang kita bersentuhan langsung ke anaknya atau ke peserta didiknya seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui, manusia itu merupakan makhluk yang dinamis. Manusia itu selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan akan terus belajar gitu seiring berjalannya waktu. Nah, perubahan itu terjadi karena ada faktor, baik itu faktor dari internalnya atau dari dia sendiri, ataupun faktor eksternalnya, yaitu lingkungan. Nah, perubahan itu bisa terjadi dari berbagai hal atau berbagai aspek. Salah satunya tadi sudah disebutkan dalam judul, yaitu aspek kognitif, sosial, moral, emosional, dan religi. Nah, latar belakangnya, berdasarkan Dictionary of Psychology, perkembangan adalah tahapan perubahan yang progresif yang terjadi dalam tentang kehidupan manusia dan organisme lainnya, tanpa membedakan aspek yang terdapat dalam diri organisme tersebut. Jadi katanya disebutkan bahwa organisme itu dia berkembang gitu tanpa membedakan aspek-aspek yang ada dalam diri organisme tersebut. Sedangkan menurut Mulyanis Mantri menyebutkan bahwa perkembangan adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi pembuahan dan berlangsung terus selama siklus kehidupan. Jadi kalau menurut Mulyani, dia bilang kalau perkembangan itu enggak ketika atau enggak setelah manusia itu ada, tapi berkembang itu saat manusia jauh pada masa embrio gitu. Jadi di situ sudah mulai berkembang dan akan terus tetap berkembang selama dia masih hidup atau selama terjadi siklus kehidupan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan psikologis peserta didik dalam aspek kognitif. Nah, menurut ada beberapa ahli yang menyatakan tentang aspek kognitif ini. Yang pertama itu menurut Chaplin, dia menyebutkan bahwa istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu dominan atau ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, penyelesaian masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Nah, kalau kata Chaplin ini, jadi intinya kognitif itu hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran gitu, yang berasal dari pikiran. Nah, beberapa teori yang mengenai aspek kognitif ini yang menjadi acuan dalam bidang pendidikan ada dua secara umum. Ada dua. Yang pertama, teori menyeluruh atau global yang disampaikan oleh Aristotle, Stanley Haley, dan Havigers, dan teori yang termasuk khusus yaitu Piaget, atau Piaget, Holberg, dan Erikson. Yang pertama, teori kognitif yang tadi global. Saya akan menyampaikan menurut Stanley Hall. Nah, katanya kata si Stanley Hall ini ada dibagi jadi 4. Anak masa kognitif anak itu atau peserta didik itu ada 4. Yang pertama masa anak-anak atau infansi, yaitu pada usia 0 sampai 4 tahun. Nah, pada usia ini biasanya perkembangan anak disamakan dengan binatang, yaitu melata atau berjalan. Biasanya di sini anak belum banyak gerakannya gitu ya, masih kayak melata dan berjalan. Terus yang kedua masa anak atau childhood, yaitu pada usia 4-8 tahun. Nah, pada masa ini disebut masa pemburu. Anak akan harus pemahaman lingkungannya, sehingga akan berburu kemanapun mempelajari lingkungan sekitarnya. Nah, biasanya pada umur-umur segini, anak sudah mulai banyak mencari tahu tentang lingkungan sekitarnya, lebih banyak bertanya, lebih banyak gerakannya, aktivitasnya daripada sebelumnya, yaitu pada masa 0-4 tahun. Yang ketiga, masa puber atau youth, itu sekitar umur 18-12 tahun. Nah, pada masa ini anak tumbuh dan berkembang tetapi sebagai makhluk yang belum beradab. Banyak hal yang masih harus dipelajari untuk menjadi makhluk yang beradab di lingkungannya, seperti yang berkaitan dengan sosial, emosi, moral, intelektual. Nah, biasanya pada masa puber ini, dia lagi nyari nih, dia udah mulai bisa mengekspresikan dirinya di lingkungan, tapi masih nyari, masih belum ada arahnya gitu. Jadi di sini perlu adanya pendampingan.
Dan yang terakhir itu masa remaja atau adolescence, yaitu usia 12 sampai dewasa. Nah, pada masa ini anak mestinya sudah menjadi manusia yang beradab dan dapat menyelesaikan diri dengan lingkungan dan dunia yang selalu berubah. Perspektif lifespan seperti yang dipelopori oleh Stanley Hall dan kawan-kawan dapat dibuktikan pada saat masa remaja sampai dewasa. Nah, di sini udah mulai ada arahnya nih, dia mau kemana, nggak seperti sebelumnya. Terus yang kedua, menurut Research Menurut Research, masa perkembangan anak itu dibagi jadi 4 juga sama. Yang pertama masa bayi infansi 0 sampai 2 tahun. Biasanya perkembangannya sama seperti tadi, yaitu seperti binatang yang sehat. Yang kedua itu masa anak atau childhood. Dia udah mulai ada kemampuan berpikir, berbicara, tapi dia masih primitif. Yang ketiga masa remaja awal, dia sudah mengalami perkembangan intelektual yang pesat dan kemampuan bernalar. Dan yang terakhir masa remaja adolescence 15 sampai 25 tahun. Dia udah berkembang aspek seksualnya, sosial, moral, nurani, dan disebut sebagai manusia yang beradab. Jadi kalau menurut Research dan Stanley Hall ini, dia aspek kognitifnya itu umum ya, jadi berdasarkan usia, jadi sama gitu. Nah, yang selanjutnya teori kognitif yang bersifat khusus. Kalau ini dia itu lebih menekankan aspek sebenarnya pas di umur segitu tuh apa sih yang dia dapat. Nah, kalau yang kognitif khusus tuh lebih kayak gitu. Nah, salah satu tokoh yang memaparkannya adalah Piaget. Dia memaparkan atau membagi teori kognitif ini menjadi 4. Yang pertama itu tahap sensori motorik 0 sampai 2 tahun. Disebut juga masa diskriminasi, biasanya hanya banyaknya lebih gerak refleks, bahasa awal, dan ruang waktu. Nah, yang kedua, tahap praoperasional 2-4 tahun. Biasanya disebut juga masa intuitif, anak mulai mengembangkan kemampuan menerima stimulus secara terbatas, kemampuan bahasa mulai berkembang, pemikirannya tapi masih statis, sebelum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Terus tahap operasional atau konkret, usia 7-11 tahun. Tahap ini disebut juga sebagai masa performing operation. Pada masa ini, anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas, menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderet, melipat, dan membagi. Dan yang keempat, yaitu tahap operasional. Tahap operasional formal, itu usia 11-15 tahun. Di sini disebut masa proportional thinking. Pada masa ini, anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi, seperti berpikir secara deduktif, induktif, menganalisis, mensintesis, dan mampu berpikir secara abstrak untuk memecahkan berbagai masalah. Itu menurut Piaget. Sedangkan yang selanjutnya itu menurut Erikson. Nah, kalau perkembangan kognitif secara Erikson itu dibagi menjadi 8 tahapan. Yang pertama ada usia 0 sampai 1 atau disebut istilah krisis psikososial itu basic trust versus mistrust. Jadi di sini dia tuh kemampuannya menerima dan sebaliknya atau memberi. Nah, biasanya di sini tuh anak lebih banyak mencari perhatian, rasa aman, nyaman, dan dari lingkungannya gitu yang mampu menyediakan rasa aman dan nyamannya itu. Jadi disitulah ketika anak mendapatkan rasa aman dan nyaman, di situ mulai percaya. Tapi sebaliknya ketika dia nggak ngerasa aman dan nyaman, dia nggak akan percaya. Yang kedua yaitu autonomi. Tahap kedua usia 2-3 tahun, autonomi versus shame and doubt. Biasanya di sini kemampuannya menahan atau memberikan. Nah, di sini tuh lebih banyak bermainnya. Jadi mulai ada kemauan untuk melakukan apa-apa sendiri gitu. Nah, biasanya kalau di usia segini jangan terlalu banyak didikte, tapi tetap diawasi. Jadi tujuannya apa? Kalau misalnya terlalu banyak didikte itu nanti anak akan merasa was-was dan ragu atau nggak pede istilahnya. Terus yang ketiga, usia 3-6 tahun, inisiatif versus build, itu ini masa prasekolah. Di sini udah banyak inisiatifnya dan mulai timbul karena inisiatif itu akan suatu hal, makanya dia timbul rasa kecewa dan bersalah gitu ketika inisiatifnya tidak dihargai atau tidak dilakukan seperti itu. Terus yang keempat, ada masa industri versus inferiority, itu usia 7-12 tahun. Nah, biasanya di sini masa sekolah. Jadi anak itu banyak sibuk melakukan aktivitas dan dia itu mulai ada rasa bangga dan puas ketika
aktivitas yang dia lakukan itu berhasil gitu. Nah dari sini tugas seorang guru itu harus membimbing biar anak itu nggak rendah diri ketika aktivitas yang dia lakukan istilahnya nggak tercapai atau nggak maksimal. Terus yang keempat, yang kelima itu usia 12 sampai 18 tahun itu identity status role confusion. Nah di sini dia remaja masuknya, dia di sini udah mulai mencari jati diri gitu. Jati diri ini yang pada masa yang akan datang akan berpengaruh terhadap kepribadiannya, dan biasanya jati diri ini selain dibentuk karena pertamanya keluarga, akan dibentuk juga dengan lingkungan gitu. Ketika dia menemukan lingkungan yang baik, otomatis jati diri dia akan menjadi seorang yang baik di kemudian hari. Dan pun sebaliknya gitu, ketika dia menemukan sesuatu yang buruk, maka akan menjadi pribadi yang seperti itu gitu. Maka di sini peran orang tua, peran guru harus menjamin anak berada pada perilaku yang baik. Terus pada usia 20-an itu ada intimasi dan isolation. Nah di sini dia masa dewasa awal menyadari, nah ini ya intimasi isolation, menyadari bahwa perlu adanya komunikasi dan biasanya mulai memerlukan orang yang lebih dekat secara pribadi. Nah di sini tuh mulai timbul kayak mana sih orang yang udah mulai bisa membedakan mana orang yang bisa diajak privasi gitu pembicaraannya, mana yang memang menurut dia itu dia nggak bisa. Nah di sini dia perlu orang-orang yang dekat secara pribadi atau personalnya, dan biasanya di sini udah mulai tertarik dengan lawan jenis. Terus yang selanjutnya itu usia 20 hingga 50 itu generativity versus stagnation. Itu di sini dewasa tengah, dan di sini muncul rasa tanggung jawab untuk masa yang akan datang. Biasanya dia mengkhawatirkan hidupnya itu bukan hanya saat itu tapi yang akan datang. Misalnya ketika dia memiliki uang, cukup tidak ya uangnya untuk hal yang di masa yang akan datang atau hari-hari selanjutnya. Terus biasanya di masa dewasa tengah ini mulai memikirkan ketika generasi berikutnya itu dia takut gitu, generasi berikutnya tidak lebih baik dari dia gitu. Makanya di sini sudah mulai berpikir bagaimana caranya generasi selanjutnya itu bisa lebih baik dari dia. Dan yang terakhir itu usia 50 lebih itu ego integrity. Nah biasanya di usia ini tuh lebih banyak introspeksi, terus mereview perjalanan selama dia hidup dari masa anak-anak sampai dewasa tengah. Di sini tuh biasanya lebih kayak ya refleksi lah istilahnya, mah apa aja sih yang udah saya peroleh gitu dan seterusnya. Itu untuk Nah, selanjutnya adalah perkembangan psikologis peserta didik dalam aspek sosial. Ada beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu yang pertama adalah menurut Harlock. Kata Harlock nih, katanya perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial. Jadi orang yang mampu bermasyarakat memerlukan 3 proses, diantaranya adalah belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial, memainkan peran sosial yang dapat diterima, dan perkembangan sifat sosial. Jadi kita menyesuaikan dengan lingkungan biar bisa diterima, atau kita bermain peran di sosial atau di lingkungan itu biar kita bisa diterima juga. Dan yang ketiga adalah perkembangan sifat sosial, perkembangan sifat kitanya atau individunya. Terus menurut Susanto, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial, dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Jadi di sini itu udah mulai, kalau tadi di kognitif kita berbicara secara individu atau pribadi, nah di sini peserta didik sudah mulai berbicara atau berkaitan dengan orang lain gitu. Nah, selanjutnya di sini Abu Ahmadi menjelaskan tingkatan perkembangan sosial anak menjadi 4. Yang pertama, sejak dimulai umur 4 sampai 6 tahun, di sini anak mulai mengadakan reaksi positif terhadap orang lain, antara lain dia bisa tertawa karena mendengar suara orang lain atau lelucon. Nah, yang kedua, adanya rasa bangga dan segan yang terpancar dalam gerakan dan mimiknya. Jika anak tersebut dapat mengulangi yang lainnya, contoh anak yang berebut benda atau mainan, jika menang dia akan kegirangan dalam gerak dan mimik. Tingkatan ini biasanya terjadi pada anak usia kurang lebih 2 tahun ke atas.
Terus tingkatan yang ketiga, jika anak lebih dari umur 2 tahun mulai timbul perasaan simpati atau rasa antipati tidak setuju. Dan yang keempat, pada masa akhir tahun kedua, anak telah menyadari akan pergaulannya dengan anggota keluarga, anak itu ingin ikut campur dan gerak dan lakunya. Nah, sedangkan pada usia 4 tahun, anak makin senang bergaul dengan anak lainnya, terutama bermain lah istilahnya. Terus yang terakhir, pada usia 5-6 tahun, ketika masih sekolah, anak lebih mudah diajak untuk satu kelompok dan mulai memilah-milih temannya gitu, yang sebayanya. Itu perkembangan sosial anak berdasarkan Abu Ahmadi. Sedangkan ketika anak dia sudah mulai bisa mengembangkan dirinya terhadap lingkungannya, nah maka akan timbul perasaan-perasaan atau perasaan lah dalam lingkungan sosialnya. Apa aja perasaan itu? Yang pertama, pembangkangan atau negativisme. Nah, tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Yang kedua, agresi, yaitu perilaku menyerang balik secara fisik atau non verbal maupun kata-kata verbal. Agresi ini merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap frustasi atau rasa kecewa terhadap tidak terpenuhinya kebutuhan atau keinginan. Yang ketiga, berselisih atau bertengkar. Biasanya kalau misalnya tersinggung dan sebagainya. Terus menggoda, yaitu bentuk lain dari tingkah laku agresif, bisa melalui kata-kata atau reaksi marah terhadap orang yang diserangnya. Terus persaingan, adanya kerjasama, adanya tingkah laku berkuasa. Nah, di sini biasanya sudah mulai muncul geng-gengan. Terus ada mementingkan diri sendiri atau selfish. Dan yang terakhir, simpati, yaitu sikap emosional mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain. Nah, biasanya kalau misalkan anak-anak sudah bisa beradaptasi dengan lingkungannya, maka akan timbul-timbul ekspresi seperti ini gitu. Nah, biasanya dalam perjalanan hidup, tingkah laku sosial anak itu bukan hanya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan sekolah, masyarakat, dan anak itu sendiri akan mengembangkan sikapnya seperti apa. Nah, biasanya seorang anak dikatakan memiliki perkembangan sosial yang baik apabila memenuhi kriteria perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, anak semakin mandiri dan mulai menjauh dari orang tua dan keluarga. Yang kedua, anak lebih menekankan pada kebutuhan untuk berteman dan bentuk kelompok dan sebagainya. Yang ketiga, anak memiliki kebutuhan yang besar untuk disukai dan diterima oleh teman sebagainya. Yang keempat, anak mulai memiliki rasa tanggung jawab. Yang kelima, anak mampu mengidentifikasi dan memahami perasaannya sendiri. Yang keenam, anak mampu mengatur perilakunya sendiri. Yang ketujuh, anak mampu mengembangkan empati pada orang atau teman lain. Dan yang terakhir, menjalin dan memelihara hubungan dengan orang lain. Nah, seperti itu jika aspek sosial pada anak berhasil gitu atau positif. Selanjutnya yang ketiga, ini salah judulnya, harusnya aspek moral, tapi di sini masih aspek sosial, mohon maaf. Nah, yang ketiga itu dia perkembangan psikologis peserta didik dalam aspek moral. Nah, menurut Piaget, moralitas adalah kecenderungan menerima dan menaati semua atau sistem peraturan. Selanjutnya, itu aspek moral. Mohon maaf, tadi ada sedikit kendala dalam koneksi dalam proses rekamannya. Kita lanjutkan dalam aspek moral. Kata Piaget, moral adalah kecenderungan menerima dan menaati sistem peraturan. Sedangkan kata Herbert mengemukakan bahwa aspek moral adalah sesuatu yang tidak dibawa dari lahir, tapi sesuatu itu berkembang dan dapat dipelajari. Nah, selanjutnya dalam kategori perkembangan moral, Colbert mengemukakan 3 tingkat dan dengan 6 tahap perkembangan moral. Yang pertama, tingkat pro-konvensional. Pada tingkat ini aturan berisi yaitu berdasarkan otoritas gitu. Jadi aturan itu otoriter gitu. Biasanya di sini anak itu dia bakal patuh karena dia takut akan hukuman dan ancaman. Yang kedua, tingkat konvensional. Pada tingkatan ini anak mematuhi aturan yang dibuat bersama agar diterima dalam kelompoknya. Biasanya kalau di sini mulai mengetahui perbuatan baik buruk berdasarkan dirinya, bukan berdasarkan dirinya, tapi berdasarkan kacamata masyarakat. Makanya di sini dia sudah mau mematuhi aturan yang dibuat agar bisa diterima dalam kelompoknya. Dan yang 3 itu pasca konvensional. Di sini anak mematuhi aturan untuk menghindari hukuman. Kata hatinya di sini sudah mulai ada tanggung jawab kalau misalnya dia berbuat
baik itu seperti apa, hasilnya dan berbuat salah itu seperti apa. Jadi sudah tahu berbuat baik dan benar itu seperti apa. Nah, kalau misalkan perkembangan moral, mungkin hanya itu. Terus selanjutnya perkembangan psikologis peserta didik dalam aspek emosi. Nah, emosi itu apa? Biasanya perilaku atau perbuatan kita sehari-hari selalu disertai oleh perasaan-perasaan tertentu, misalnya senang atau enggak senang. Nah, itu merupakan salah satu dari cerminan emosi. Nah, emosi dan perasaan adalah dua hak yang berbeda, tapi perbedaan antara keduanya tidak dapat dinyatakan dengan tegas. Emosi dan perasaan merupakan suatu gejala emosional yang secara kualitatif berkelanjutan, akan tetapi tidak jelas batasnya kapan dan seperti apa gitu. Terus apa aja sih ekspresi emosi itu? Biasanya ada cinta, kasih sayang, terus gembira, marah atau permusuhan, terus ketakutan dan kecemasan. Itu ekspresi-ekspresi dari emosi. Terus faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi peserta didik atau anak yang biasanya faktor itu ada dua. Faktor terbesar mempengaruhi perkembangan emosi pada anak atau peserta didik. Yang pertama belajar atau proses pembelajaran diri dia di hidupnya, dan yang kedua kematangan. Nah, belajar yang pertama itu dia belajar dengan coba-coba. Biasanya anak belajar dengan coba-coba untuk mengekspresikan emosinya dalam bentuk perilaku yang dapat memberikan kepuasan sedikit atau bahkan tidak memberi kepuasan. Di sini dia bakal belajar nih, oh ternyata kayak gini hasilnya. Terus yang kedua, belajar dengan cara meniru. Biasanya dia meniru mengamati hal-hal yang dapat membangkitkan emosi orang lain. Terus yang ketiga, belajar dengan cara mempersamakan diri. Anak akan mengembangkan reaksi emosional orang yang dikagumi dan mempunyai ikatan emosional yang kuat. Terus yang keempat, belajar melalui pengkondisian, yaitu objek atau situasi yang mulanya gagal memancing reaksi emosional, kemudian berhasil melalui metode asosiasi. Dan yang terakhir, belajar di bawah bimbingan dan pengawasan. Nah, biasanya anak belajarkan cara bereaksi yang tepat yang dapat diterima jika suatu emosi terangsang, dapat melalui pelatihan maupun yang lainnya. Nah, biasanya melalui faktor-faktor emosi itu, belajar dan kematangan, di sini akan menghasilkan si anak itu bakal menghasilkan berpikir kritis, mengingat, menghafal gitu, dan selanjutnya dan akan lebih reaktif terhadap rangsangan dari luar. Terus upaya pengembangan emosi remaja dan implikasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, upaya gimana sih dalam mengembangkan emosi remaja itu? Yang pertama, berpikir positif. Terus yang kedua, mencoba belajar memahami karakteristik orang lain. Yang ketiga, mencoba menghargai pendapat dan kelebihan orang lain. Keempat, introspeksi dan mencoba melihat apabila kejadian yang sama terjadi pada diri sendiri, mereka dapat merasakannya. Terus bersabar dan menjadi pemaaf. Dan yang terakhir, mengalihkan perhatian, yaitu mencoba mengalihkan perhatian pada objek lain yang mulanya memicu emosi negatif. Terus, gimana sih agar emosi positif dari diri remaja dapat berkembang dengan baik? Disikapi oleh orang tua maupun guru, nih ada 3 cara. Yang pertama, orang tua dan guru serta dewasa lainnya dalam lingkungan anak atau peserta didik dapat menjadi model dalam mengekspresikan emosi negatif, sehingga tampilannya tidak meledak-ledak gitu. Jadi karena anak itu fitrahnya dia meniru, makanya kita sebagai guru atau orang tua jangan sampai meniru, mencontohkan hal yang tidak baik. Yang kedua, adanya program latihan beremosi baik di sekolah maupun dalam keluarga, misalnya dalam respon dan menyikapi sesuatu yang tidak sejalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, mempelajari dan mendiskusikan secara mendalam kondisi-kondisi yang cenderung menimbulkan emosi negatif dan upaya menanggapinya secara lebih baik. Nah, mengendalikan emosi itu penting karena hal ini akan berhubungan dengan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain gitu. Seperti itu. Dan yang terakhir ini perkembangan psikologis peserta didik dalam aspek religi. Nah, menurut penelitian Ernest Ham dalam bukunya The Development of Religion on Children, ada 3 tahapan dalam peserta didik atau anak itu memahami keberagamaan. Yang pertama, the fairy tale stage atau tingkatan dongeng. Nah, pada perkembangan sikap keberagaman tingkat ini itu biasanya umur 3-6 tahun. Perkembangan sikap keberagamaan pada fase ini sangat dipengaruhi oleh daya fantasi dan emosi. Biasanya yang kita tahu di umur-umur segini biasanya lebih easy to touch atau lebih enak disentuhnya itu melalui cerita-cerita gitu. Seperti itu. Yang kedua, the realistic stage atau tingkat kenyataan. Perkembangan sikap keberagaman pada tingkat kenyataan dimulai usia 6-13 tahun atau dimulai usia masuk sekolah dasar sampai usia adolescence. Perkembangan sikap keberagamaan ini
sudah mengarah pada konsep-konsep yang realistis. Kalau tadi sebelumnya kita masih bersifat dongeng, di sini sudah diberitahu tentang yang nyatanya gitu secara keberagaman itu seperti apa. Dan yang terakhir, the individual stage atau tingkatan individu. Perkembangan sikap keberagaman pada tingkat individu ini ditandai dengan adanya kepekaan emosi. Kepekaan emosi ini selanjutnya akan melahirkan konsep keagamaan yang bersifat individualistis. Nah, biasanya di tahapan ini seseorang itu udah paham tujuan dan buat apa sih kita itu beragama seperti itu. Nah, guru mempunyai tugas yang cukup berat. Guru mempunyai tugas untuk membina kepribadian dan sikap anak di samping mengajarkan pengetahuan kepada anak. Guru harus mampu memperbaiki sikap dan kepribadian anak yang sudah terlanjur rusak karena pendidikan dalam keluarga misalnya. Guru juga harus mampu mendukung dan mengembangkan sikap dan kepribadian yang sudah baik yang diperoleh oleh anak dalam keluarga. Oleh karena itu, di samping memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak, guru juga dituntut menampilkan kepribadian, sikap, cara bergaul, cara hidup, cara bicara dan sebagainya yang layak dicontoh dan ditiru oleh anak atau peserta didik. Nah, di sini beberapa hal yang dapat di sekolah adakan dalam rangka mengembangkan sikap keberagamaan siswa. Di antaranya adalah yang pertama, internalisasi nilai-nilai keagamaan. Internalisasi nilai keagamaan ini dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang nilai keberagaman kepada para peserta didik. Internalisasi nilai agama di sekolah bukan hanya dilakukan oleh pendidikan, tapi juga harus melalui bukan hanya dilakukan pada mata pelajaran agama maksudnya, tapi juga harus diimplementasikan pada semua mata pelajaran. Misalnya karena kita geografi kan seperti yang sudah diajarkan pada mata kuliah pengembangan sumber daya air gitu. Kalau misalkan air itu terdapat dalam Al-Quran, misalkan dalam Islamnya atau dalam buat Kristianinya ada di Injil. Nah, di situ mungkin disisipkan gitu dalam setiap materi pelajaran. Jadi kita tidak hanya terfokus dalam pendidikan agama saja gitu. Tujuannya apa? Biar anak itu mulai ada rasa muncul bersyukur gitu tentang apa yang ada di hidup ini. Terus yang kedua, menciptakan suasana religius, yaitu mengondisikan seluruh suasana dan nilai-nilai dan berperilaku religius. Seperti apa misalnya? Seperti diadakan di setiap sekolah itu sholat duha misalkan, sholat duha, terus sebelum belajar itu membaca 5 ayat suci gitu, ayat Al-Quran, terus sholat duha berjamaah gitu, terus mengadakan perayaan hari besar Islam dan sebagainya. Itu di situ tujuannya untuk menciptakan suasana religius. Nah, mungkin seperti itu penyampaian tentang kondisi peserta didik atau psikologi peserta didik berdasarkan 5 aspek: kognitif, sosial, moral, emosional, dan religi atau keagamaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kesimpulannya yang kita tahu gitu, kognitif itu, sosial dan sebagainya itu tiap anak itu beda-beda. Makanya kenapa di sekolah kita ketemu sama anak yang tipe seperti ini, tipe yang gini, tipe A, B, C, dan sebagainya. Nah, tujuan dari kita mempelajari ini biar ketika kita di lapangannya atau di sekolah tidak menjudge atau mengintimidasi anak begitu saja. Jadi kita harus lebih tahu, misalkan anak berperilaku buruk, nah kita cari tahu dulu sebenarnya apa yang terjadi, mulai dari hal terkecilnya, dari misalkan dari keluarganya. Dari situ kita bisa menyimpulkan, oh si A berperilaku seperti ini karena ini. Jadi tujuannya biar kita sebagai guru bisa lebih bijaksana dalam mendidik atau menyikapi perilaku siswa atau peserta didik di sekolah. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.